Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Tentunya harapannya baik dan sehat ya. Kita bertemu lagi melalui renungan hari ini, hari yang keempat. Untuk itu, untuk mengawali renungan kita, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Baik berkat kesehatan, berkat jasmani kami, berkat pekerjaan, dan terlebih Tuhan pada saat ini kami juga akan menerima berkat rohani melalui renungan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai melalui renungan ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan Tuhan hanya ke tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, untuk renungan hari ini, firman-Nya diambilkan dari kitab Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, untuk renungan hari ini diberi judul Belajar Memanfaatkan Akar. Belajar memanfaatkan akar. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian pernah mendengar peribahasa yang berbunyi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa arti peribahasa tersebut? Artinya, jika tidak ada yang lebih baik, maka yang kurang baik pun dapat bermanfaat. Nah, peribahasa tersebut memberikan pesan kepada kita agar kita jangan kaku. Kita harus bersikap luas. Maksudnya, ketika kita menghadapi suatu masalah, sebaiknya kita tidak terpaku hanya pada satu kemungkinan solusi atau jalan keluar. Melainkan, kita perlu memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Orang yang terpaku hanya pada satu solusi masalah disebut orang yang kurang hikmat. Sebaliknya, orang yang terbiasa menggagas kemungkinan-kemungkinan jalan penyelesaian atau solusi di dalam menghadapi masalah disebut orang yang berhikmat. Orang yang kurang hikmat biasanya sulit menemukan jalan keluar dalam menghadapi masalahnya, sebab ia hanya mengandalkan satu solusi. Jika solusi tersebut tidak berhasil, dia akan jatuh, dia akan kebingungan. Nah, sedangkan orang yang berhikmat, ia akan lebih mampu menemukan berbagai kemungkinan solusi atau jalan keluar. Anak-anakku yang terkasih, karena itu, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Saat ini tidak ada rotan, hanya tersedia akar. Maka, mari kita belajar menjadi orang yang berhikmat agar akar itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah. Lalu,
Bagaimana jika kita tidak berhikmat? Di nats atau di ayat yang tadi telah disebutkan di atas, yaitu Yakobus pasal 1 ayat yang kelima disebutkan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Nah, menurut nas itu berarti kita perlu meminta hikmat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui doa dan usaha, melalui doa dan belajar. Menurut bahasa Latin adalah ora et labora, bekerja sambil berdoa, berdoa, bekerja, berdoa, belajar. Nah, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dari renungan yang telah kita dengarkan tadi, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dan belajar dalam mengatasi masalah dengan penuh sukacita dan tidak bersungut-sungut. Kalau kita membiasakan berdoa, belajar, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita menjadi luwes atau tidak kaku dalam menghadapi masalah. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan terima kasih Engkau telah berkenan memberikan firman-Mu untuk kami. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat menjadikan pedoman dalam hidup kami. Mampukan kami semua untuk bisa membiasakan diri belajar, berdoa, dan berusaha. Biarlah dengan berdoa dan berusaha atau berdoa dan belajar, kami akan mendapat hikmat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami hanya mau serahkan ke tangan kasih-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.